subscriber saya bertambah. Nah, ini saya anggap sebagai salah satu keajaiban sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rinda Asmara. Semoga siapapun yang setia menonton video-video di channel ini selalu Allah beri kebahagiaan, selalu Allah beri kesehatan, amin. Di video kali ini kembali saya akan sharing tentang pengalaman saya kali ini tentang keajaiban sholawat. Mungkin sudah banyak sekali ya konten-konten yang membahas tentang keajaiban sholawat, tapi dengan versinya masing-masing dan dengan pengalaman pribadi masing-masing yang tentu saja berbeda-beda. Dan sebenarnya saya pribadi sudah mengalaminya, sudah merasakan keajaiban sholawat itu dari kecil gitu, dari usia SD. Saya ingat banget gitu, setiap kali saya menghadapi ujian, waktu itu masih sistem catur bulan ya, setiap 4 bulan sekali itu ada ujian. Jadi 1 tahun itu terima rapotnya 3 kali waktu itu ya. Kemudian kesininya berubah menjadi sistem semester, jadi setiap setengah tahun. Nah, pada saat itu setiap kali saya mau menghadapi ujian, itu pesan ibu saya itu pagi setelah sholat subuh baca sholawat 41 kali. Memang sih segala sesuatu itu tidak ada yang bisa kita pastikan bahwa apa yang kita dapatkan itu dari mana gitu ya, dari ikhtiar yang mana, dari amal soleh yang mana gitu. Tetapi saya ingat banget gitu, walaupun saya tidak termasuk orang yang pinter banget, tidak termasuk orang yang cerdas banget, tetapi alhamdulillah saya tidak pernah kecewa dengan hasil nilai setiap kali ujian yang paginya saya baca sholawat dulu. Dan karena bahasa dari ibu saya itu setelah sholat subuh, mungkin saya tersugesti gitu ya, setiap kali berangkat sekolah mau ujian kemudian sudah membaca sholawat 41 kali itu rasanya memang lebih percaya diri, tersugesti. Jadi sugestinya itu udah positif, pikirannya udah positif, pasti bisa, pasti mudah gitu ujiannya. Nah, itu juga mungkin faktor yang kemudian membuat saya, Allah beri kemudahan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Dan sekali lagi, saya tidak mengatakan ini hadis, saya tidak mengatakan ini kata para ulama, saya hanya bercerita bahwa ini adalah pesan dari ibu saya pada saat itu. Nah, kesininya memang jarang mengamalkan apa yang ibu sampaikan itu gitu. Jadi cenderung ya ketika mau ujian ya belajar giat, kemudian sholat malam, kemudian sholat duha dan sebagainya, tetapi tidak menghususkan membaca sholawat 41 kali. Nah, itu cerita pada saat itu, dan yang saya ingin sharing kali ini itu adalah pengalaman saya 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu beberapa kali saya membuka channel-channel tentang keajaiban sholawat dan sebagainya, dan termasuk saya mendengarkan kisah-kisah tentang keajaiban sholawat yang dialami oleh masing-masing orang yang berbeda, dengan pengalaman-pengalaman dan kisah-kisah yang berbeda tetapi luar biasa. Tetap intinya adalah memang sholawat yang kita baca itu memiliki keajaiban-keajaiban, termasuk yang saya sangat yakin adalah hal ini disampaikan juga oleh para penceramah-penceramah nasional yang saya yakin keilmuannya tidak diragukan lagi. Nah, sebelumnya mungkin sebagian besar dari kita juga sudah mengamalkan ya setiap saat sholawat, memperbanyak sholawat gitu. Tetapi yang ingin saya ceritakan itu ketika kita punya hajat tertentu, kemudian kita menghususkan, meniatkan saya bersholawat, mudah-mudahan ini gitu ya, kita berharap hajat kita terkabul, kita berharap sesuatu gitu, bahkan yang mungkin sebenarnya keinginan itu ringan ya, kayak kemarin itu yang saya mau sharing itu begini. Jadi masih berkaitan dengan video saya sebelumnya tentang saling subscribe, itu kan waktu itu saya cerita ya bahwa jumlah subscriber saya itu kan 474 itu di hari apa itu yang waktu itu saya buat video. Nah, kemudian setiap sore itu berkurang menjadi 465 sampai 2 hari berturut-turut, nanti paginya nambah lagi sedikit-sedikit 1 2 gitu sampai ke angka 474 lagi, tapi setelah maghrib berkurang dengan angka yang sama kembali ke 465. Nah, setelah itu saya kan buat video ya, dan saya ingat tentang keajaiban sholawat. Kemudian baru sekali-kalinya itu ya, kalau sebelumnya sih saya kalau mau upload video, bikin video gitu ya biasalah baca bismillah gitu, mudah-mudahan Allah ridho gitu, mudah-mudahan apa yang saya upload itu ada manfaatnya untuk orang lain, syukur-syukur banyak yang nonton, syukur-syukur banyak yang like, syukur-syukur banyak yang subscribe gitu. Tapi kalaupun tidak gitu, ada satu saja yang misalnya bisa ambil manfaat dari video saya sudah
merasa seneng, alhamdulillah gitu ya. Karena memang saya merasa bukan siapa-siapa, saya merasa belum bisa membuat video yang bagus dengan peralatan yang masih sangat sederhana dan terbatas gitu. Jadi ya kayaknya kalau untuk berharap banyak gitu ya belum berani juga kalau untuk saat-saat ini gitu. Tetapi kemarin yang saya lakukan itu ketika sambil upload video dan setelah upload video itu saya memang sempatkan khususkan gitu membaca istighfar 100 kali dan bersolawat 100 kali. Nah, lagi-lagi tidak ada yang pasti, saya juga tidak tahu apakah murni karena salawat yang saya baca, tetapi alhamdulillah gitu, itu video baru beberapa jam itu yang like sudah banyak ya, yang nonton sudah banyak, kemudian yang komentar sudah banyak gitu ya. Walaupun ada kemungkinan juga sebenarnya banyaknya like, banyaknya komentar, bertambahnya beberapa subscriber ya, bukan beberapa, banyak ya. Karena setelah saya upload video itu, alhamdulillah dari awalnya jumlah subscriber saya itu 474, alhamdulillah sudah mencapai 500 gitu ya. Bagi YouTuber pemula seperti saya itu sesuatu yang sangat menggembirakan. Saya sangat yakin bahwa keajaiban sholawat itu pasti ada. Bersolawatlah, 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 maka nanti kita akan menerima apa yang memang Allah janjikan. Karena janji Allah, barang siapa yang bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membalasnya dengan salam atau dengan sholawat. Tentu saja sholawat yang berbeda dengan sholawat kita kepada Nabi 10 kali ya, dan seterusnya nanti. Makanya ketika kita sudah bersolawat 100 kali, maka memang insya Allah janji Allah ya kalikan saja gitu ya. Jadi saya yakin gitu, walaupun sedikit kayaknya pasti ada andilnya itu salawat-salawat yang saya baca. Karena sebelumnya jarang itu saya upload video kok kemudian responnya seperti itu ya, terlepas dari memang temanya banyak dicari ya, karena saya memang sampai saat ini gitu belum punya ide lain, memang tidak punya keterampilan lain ya untuk bikin konten memasak. Saya tidak begitu terampil memasak, untuk bikin konten menjahit saya tidak bisa menjahit gitu, bahkan untuk bikin konten pelajaran saya saja bahasa Inggris saya memang tidak terlalu percaya diri gitu ya. Jadi saya hanya bikin konten-konten video seperti ini, dan tentu saja gitu karena segala keterbatasan saya ya, saya harus mengandalkan hal lain. Nah, salah satunya adalah salawat. Diselawatin aja gitu, coba kita lihat hasilnya, dan alhamdulillah memang kontennya pada saat itu juga mungkin banyak dicari ya, banyak dicari oleh khususnya YouTuber pemula tentang saling subscribe. Alhamdulillah responnya bagus dan subscriber saya bertambah. Nah, ini saya anggap sebagai salah satu keajaiban sholawat. Walaupun tidak semua orang harus mengalami hal yang sama. Ada orang yang tanpa sholawat tiba-tiba bisa mendapatkan subscriber yang banyak gitu ya. Kita nggak usah nyebut-nyebut para artis kita, tapi banyak sekali orang-orang biasa yang hanya dengan upload beberapa video, hanya dengan membuat beberapa konten memang tiba-tiba membludak gitu. Banyak sekali subscribernya. Tetapi masing-masing orang kan punya kapasitas yang berbeda-beda, dan saya pribadi termasuk kapasitas yang menengah mungkin ya, biasa saja gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang wow, tidak ada sesuatu yang luar biasa yang bisa saya andalkan di channel saya. Jadi saya harus mengandalkan yang lain-lain juga, saya harus ikhtiarnya itu dengan yang lain, tidak hanya melulu bikin konten gitu, tetapi bisa dengan sholawat, sebenarnya bisa dengan hal-hal yang lainnya, tetapi nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Sekali lagi yang saya ceritakan itu saya sampaikan ada banyak kemungkinan, tetapi nggak tahu gimana, saya sangat yakin karena saya inget banget itu ketika upload, dan setelah upload itu sampai HP-nya di depan saya gitu, saya layarnya itu ada di channel saya, kemudian saya memang khususkan baca sholawat 100 kali. Dan sudah saya sampaikan tadi, ini bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang gimana-gimana. Kita harus bersolawat sebanyak mungkin, tidak dibatasi angka, tetapi memang banyak sekali orang-orang yang mengalami keajaiban-keajaiban dengan sejumlah solawat yang dia baca. Ada yang 100 kali kemudian mendapatkan apa, ada yang 1000 kali kemudian
hutangnya lunas dan seterusnya. Itu banyak sekali keajaiban-keajaiban seperti itu. Nah, yang perlu kita contoh itu adalah sholawatnya. Jadi jangan mengikuti saya sholawat 100 kali, nanti coba video saya banyak yang nonton apa tidak, subscriber saya bertambah atau tidak. Tidak seperti itu, karena nanti Allah akan membalas sholawat kita itu dengan hal-hal yang berbeda. Tidak melulu soal subscriber, tidak melulu soal channel kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang mempraktekkan dengan jumlah sholawat yang sama, kemudian yang didapatkannya berbeda, itu adalah murni hak Allah. Di sini saya hanya berbagi, dan intinya bukan soal bertambahnya subscriber, tapi saya ingin memotivasi siapapun, sempatkanlah untuk bersolawat, perbanyak solawat kita sehari-hari. Jangan sampai ada satu hari yang terlewat tanpa solawat. Tentu saja karena kita sudah bersolawat setiap kali kita sholat, tetapi yang saya maksud adalah di luar sholat, ayo berbanyak solawat. Simple, kita membaca solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silahkan yang pakai sayyidina boleh, tanpa sayyidina juga boleh, tidak perlu diperributkan, karena yang penting kita mau bersalawat kepada Nabi. Kemudian keajaiban-keajaiban itu insya Allah akan kita dapatkan dalam hidup kita. Oke, semangat untuk bersalawat, mengisi waktu-waktu kita untuk memperbanyak salawat. Insya Allah keajaiban-keajaiban dalam hidup kita akan kita dapatkan. Kisah keajaiban salawat hanya salah satu motivasi saja bagi kita semua untuk memperbanyak salawat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.